Oke teman-teman semua, masih di channel Overthinking dan kita masih ada di dalam seri belajar bahasa pemrograman PHP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perulangan yang ada di bahasa pemrograman PHP. Jadi yang pertama, seperti biasa, kita hidupkan dulu Apache server kita di exam. Kemudian kita buka kode editor. Nah, untuk yang sudah mengikuti video sebelumnya, kita sudah memiliki satu folder di sini. Kemudian ada 3 file pembelajaran sebelumnya. Kita buat lagi di sini satu file lagi, latihan 4.php. Nah, kita buka dulu tagnya PHP, kemudian tag penutupnya. Jadi secara sederhana perulangan di sini adalah ketika kita melakukan sebuah instruksi dengan kondisi tertentu. Jadi kita melakukan instruksi secara berulang-ulang sampai memenuhi suatu kondisi. Jadi seperti itu untuk penjelasan sederhananya. Di PHP sendiri terdapat beberapa perulangan. Yang pertama kita tulis saja di sini perulangan. Yang pertama ada while, kemudian ada do while, kemudian ada for, kemudian ada for each. Nah, kita komentari saja. Jadi di sini ada 4 perulangan ya. Jadi yang pertama kita akan mencoba satu persatu di sini while. Jadi while ini kita akan menggunakan status perulangan ketika kita melakukan push up gitu. Jadi push up ini dilakukan ketika sampai kita lelah. Kondisinya seperti itu ya. Jadi kita akan menggunakan di sini variabel tenaga, misal tenaga. Nah, kita punya tenaga 100 nih, teman-teman. Tenaga 100, kita lakukan while secara berulang. Nah, kondisinya adalah ketika tenaga lebih dari 0. Jadi, instruksi ini akan berhenti ketika nilainya mencapai 0 gitu ya. Nah, kemudian kita tulis di sini echo, misal push up. Nah, sekarang kita coba seperti ini, teman-teman. Coba, kemudian kita buka browser, localhost, belajar PHP, kemudian latihan 4. Nah, di sini kenapa banyak sekali, teman-teman? Nah, karena di sini perulangannya tidak berhenti. Bisa dibilang perulangannya tidak berhenti karena nilainya di sini tetap 100. Secara statik dan nilainya 100. Nah, bagaimana ketika kita melakukan pengurangan terhadap si variabel tenaga ini? Kita bisa tambahkan di sini variabel tenaga minus. Jadi setiap melakukan perulangan dia akan dikurangi 1 nilainya. Jadi perulangan pertama dia nilainya 100, kemudian perulangan kedua dia nilainya 99 dan seterusnya sampai menyentuh angka 0. Jadi sekarang kita coba lagi. Latihan 4. Nah, seperti ini. Minimal dia nilainya berhenti di angka tertentu ya. Kita contoh di sini kita kasih tag P biar lebih rapi. Nah, nilainya mungkin ada 100 perulangan di sini. Nah, seperti itu untuk while ya. Nah, sekarang do while nih, teman-teman. Do, kemudian while. Jadi formatnya lakukan terlebih dahulu instruksinya, misal di sini echo push up. Ups, di sini kita menggunakan kondisi ya. Misal string tenaga lebih dari 0. Nah, bedanya apa teman-teman? Di sini sama-sama menggunakan parameter ya. Tapi, semisal kita ini 0 ya, kita buat tenaganya 0, dia udah lelah tuh misal. Ketika dia melakukan while, kita komentari dulu, yang do while kita komentari dulu, kemudian kita coba yang while. Ketika tenaganya 0, kita coba, nah dia tidak akan melakukan perulangan. Tapi ketika kita menggunakan do while, kita coba di sini, kita uncomment, kita komentari yang while. Nah, dia melakukan 1 kali perulangan, baru dia melihat parameternya. Nah, itu bedanya antara si while dan do while. Kalau while, ketika dia sudah tidak memenuhi syarat, dia tidak akan melakukan perulangan. Tapi untuk do while, dia akan melakukan 1 kali instruksi dulu, baru dia melihat kondisinya. Jadi bedanya seperti itu ya, untuk
while dan do while. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai for. For ini perulangan, formatnya seperti ini, for. Nah, kemudian di sini kita masukkan parameter, kemudian i kondisinya kurang dari 100, kemudian i plus plus. Dan kita coba di sini cetak perulangan ke string i. Jadi i ini bisa kita sebut sebagai indeks perulangannya, teman-teman. Kita coba biar lebih rapi, kita kasih tag HTML di sini. Nah, perulangan 1, 2, 3 seterusnya sampai dia menyentuh angka 99. Nah, di sini kita jelaskan sedikit. Jadi i yang pertama di sini. Ini untuk mendefinisikan angka indeksnya awal, indeks awal gitu. Jadi untuk perulangan tuh indeks awalnya berapa? Misal di sini kita isi 10 gitu misal. Kita coba refresh. Nah, dia perulangan ke 10. Jadi hasilnya lebih sedikit daripada tadi ketika kita menggunakan angka 1. Kemudian ini adalah batasannya. Jadi nilai ini perulangannya tidak boleh melebihi angka 100 ini. Kita bisa ganti juga misal di sini 5 ya. I-nya 1, start point-nya 1, kemudian si I ini tidak boleh lebih dari 5. Kita coba. Nah, dia cuma sampai 4 ya. Dan yang terakhir, i++ ini dia untuk menambahkan indeksnya. Jadi ketika kita tidak memasukkan i++ ini, dia akan seperti tadi teman-teman. Dia tidak terbatas perulangannya, dan mungkin itu akan menjadi error. Oke, seperti itu ya. Itu untuk for. Kemudian yang terakhir for each. Jadi for each ini perulangan yang digunakan khusus untuk array, teman-teman. Jadi misal kita di sini buat sebuah array, misal data buah. Itu ya. Kita memiliki keranjang buah yang isinya adalah yang pertama semangka. Kemudian di sini lemon, jeruk, melon. Nah, seperti ini. Kita memiliki data array yang berisi data buah. Nah, sekarang kita coba di sini for each. Kemudian string buah atau variabel buah as row. Nah, untuk row ini bisa kalian ganti, terserah kalian variabel identitasnya apa. Misal kalian juga bisa menggunakan misal A atau B. Bebas, terserah. Variabelnya cuma kita pakai row aja di sini. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan dalam bentuk list di HTML. Caranya seperti ini. Echo tag li atau list, li lagi. Kemudian kita cetak string row. Seperti ini, kita kasih titik koma. Kita coba lagi. Nah, dia muncul secara berurutan seperti ini. Jadi untuk for each itu khusus untuk membuka sebuah array. Nah, untuk row ini dia untuk memberi identitas pada setiap barisnya, teman-teman. Jadi kan ini kita cetak per baris ya. Dia semangka di baris pertama. Jadi untuk indeksnya kita kasih identitas di sini. Seperti itu. Oke, itu saja untuk video kali ini mengenai perulangan pada bahasa pemrograman PHP. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya.